Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini tanggal 26 Mei 2021 akan terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu gerhana bulan. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani lil mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat, dan bersedekahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan kepada kita ketika kita mendapati terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana ini ada dua macam. Yang pertama gerhana matahari disebut dengan kusuf, dan yang kedua adalah gerhana bulan yang disebut dengan khusuf. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi, apa sunnahnya? Yang pertama, banyak berdoa. Sudah barang tentu berdoalah. Karena mengapa? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertakbir, yaitu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Sudah barang tentu kejadian fenomena gerhana ini memberikan sinyal kepada kita, memberikan pesan kepada kita semua atas kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menjadikan siang dan malam, Allah mampu menjadikan terang dan gelap. Allah juga mampu menjadikan gerhana matahari dan bulan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyaklah kita bertakbir, membesarkan nama-nama Allah, asma-asma Allah, dan juga sudah barang tentu kita berzikir dengan banyak kita menghisap diri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sunnahnya? Dirikanlah salat. Yaitu sudah barang tentu salat gerhana. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang dapat kita tempuh. Cara yang pertama seperti kita sholat sunnah biasa, hanya beda yaitu langkahnya. Yang pertama kita niat usolli sunnatul khusuf rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu kita takbir, lalu kita baca doa iftitah, dan dilanjutkan dengan baca suratul Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Itu bebas ayatnya, disesuaikan saja. Lalu kita ruku, lalu kita dilanjutkan dengan sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, lalu kita bangkit untuk rakaat yang kedua. Rangkaiannya, doanya, bacanya sama seperti rakaat yang pertama. Lalu kita salam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita 1 rakaat itu ada 2 baca 2 surah Al-Fatihah dan ayatnya juga 2 kali, dan rukuknya diperpanjang. Caranya pertama kita niat usolli sunnatul khusuf rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, takbir Allahu Akbar, lalu kita baca doa iftitah, dilanjutkan dengan baca suratul Fatihah, lalu kita baca ayat-ayat Al-Quran. Disunahkan memang surah Al-Baqarah, panjang maupun pendeknya disesuaikan saja. Lalu kita ruku. Ruku ini disunahkan agak panjang. Lalu kita melanjutkan untuk membaca surah Al-Fatihah kembali. Lalu kita baca ayat Al-Quran, boleh kita lanjutkan bacaan yang tadi. Lalu kita ruku. Ya, setelah ruku agak diperlama, lalu kita sujud. Setelah sujud, kita duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, lalu kita bangkit untuk yang rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah, lalu kita lanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran.
lalu kita ruku kembali. Setelah ruku kita agak lama dan lalu kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah kembali. Setelah membaca surah Al-Fatihah kita lanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah membaca surah Al-Quran kita ruku kembali. Setelah ruku, Samiallahu liman hamidah, kita sujud, duduk antara dua sujud kembali, tahiyat akhir, lalu kita tutup dengan salam. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua, tapi memang ada perbedaan dengan ayat-ayat Al-Qur'annya atau rukuknya diperlama. Kita contohkan lagi untuk cara yang ketiga. Pertama kita niat usolli sunatul khusuf rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Lalu kita takbir Allahu Akbar, lalu kita baca doa iftitah, dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah, lalu kita baca ayat Al-Quran yang disunahkan, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah itu 2,5 juz. Dan dilanjutkan dengan ruku. Setelah ruku, itu lamanya diperkirakan seperti kita membaca 100 ayat. Lalu kita bangkit Samiallahu liman hamidah, baca kembali surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan disunahkan dengan membaca surah Ali Imran atau yang mirip panjangnya dengan surah Ali Imran. Lalu kita ruku. Setelah ruku lamanya seperti kita membaca 80 ayat. Setelah membaca rukunya diperlama, perkiraan 80 ayat, kita kembali Samiallahu liman hamidah dan sujud. Ya, sujud, terus duduk yang terus sujud kembali, lalu kita bangkit untuk rakaat yang kedua. Nah, untuk rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita baca ayat-ayat Al-Quran yang disunahkan membaca surah An-Nisa atau yang panjangnya sama dengan surah An-Nisa. Kita rukunya lamanya itu seperti kita membaca 70 ayat. Lalu kita bangun kembali Samiallahu liman hamidah, lalu kita membaca surah Al-Fatihah kembali. Setelah membaca surah Al-Fatihah kembali, kita membaca ayat Al-Quran yang disunahkan kita membaca surah Al-Maidah atau sejenisnya yang panjang sama dengan surah Al-Maidah. Lalu kita rukunya lamanya seperti kita membaca 60 ayat dari Al-Quran. Setelah itu kita Samiallahu liman hamidah, lalu kita sujud, duduk di antara dua sujud, kita sujud, tahiyat akhir, lalu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah rangkaian cara ketiga kita melaksanakan sholat gerhana. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, apa yang dianjurkan Rasulullah SAW berdasarkan hadis wa tasaddaqu. Banyak kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang dianjurkan untuk selalu bersedekah, sarra wa dharra, baik lapang maupun sempit. Itu Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat 134 dan tanda-tanda orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan starting awal kita di bulan suci Ramadan kemarin dengan kita berzakat, zakat fitrah maupun zakat mal, dan itu mengawali kita untuk gemar selalu bersedekah dan membantu di antara sesamanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada salah mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.